والجند إلى غدا محمد منهم ملائكة تسوى والدين أدار محمد والكفر أبداله فهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Progres 20% Breakwater tenda terancam putus kontrak. Vaksinasi daring bersama Presiden di Gorontalo capai 2.442 orang. Gubernur Gorontalo menilai KNPI strategis membina organisasi pemuda. Geopark Gorontalo jadi kandidat Geopark Nasional. PLTMH Bone Bolango ditargetkan beroperasi tahun 2022. Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Desa Bongo ini dikenal sebagai desa wisata religi di Provinsi Gorontalo dengan salah satu ikonnya yakni pelaksanaan walima untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pelaksanaan tradisi walima di Desa Bongo. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu liputan berikut ini. Progres pekerjaan baru mencapai 20% membuat proyek rehabilitasi breakwater di tempat pelelangan ikan Tenda, Kota Gorontalo terancam putus kontrak. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi datang untuk melakukan peninjauan lapangan didampingi Kadis Perikanan Sila Botutihe pada Rabu 20 Oktober 2021. Rusli menilai pekerjaan yang berlangsung sejak Juli harusnya sudah hampir rampung. Ia mengancam akan memutus kontrak jika dalam beberapa hari ke depan proyek itu tidak menunjukkan progres berarti. Sama sekali menyampaikan bahwa sangat kecewa dengan progres dari pekerjaan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh nelayan dan masyarakat. Kecewanya deviasinya cukup tinggi. Jadi saya visinya kali ini baru 20%. Ya. Waktunya tinggal sedikit dan ini menggunakan dana DAK. DAK itu 15 Desember sudah closing date, putus. Nah keburu ini, padahal sangat disayangkan. Ini pembangunan ini sangat diperlukan oleh masyarakat dengan layanan di tenda. Ya. Bisa parahan Pak Gub terkait kontraktor. Ya kita suruh panggil ke kontraktornya kalau memang tidak cukup waktu dan volumenya terus kontrak. Dan saya sudah bilang sama Kadisnya juga, jadi catatan kita untuk perusahaan-perusahaan seperti ini. Ini dia PBD perubahan atau ini? Bukan, ini DAK, dana DAK. Oh, jadi sudah lama ini harusnya Pak ya? Sudah lama, cukup lama. Dari kapan dia kontrak? Kontraknya kapan? Kontraknya kapan? Mulai. Tuh, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 4 bulan efektif kerja, volumenya masih 20%. Dan saya pastikan ini akan habis kontrak. Dia akan selesai. Di tempat yang sama, pelaksana teknis pekerjaan CV Oro Jayanto Febrinan Ali berdalih lambatnya pekerjaan karena harus memindahkan material Pertamina yang berdekatan dari lokasi breakwater. Berikutnya menyangkut pengerukan air laut yang harus dikerjakan paralel dengan breakwater. Untuk mengejar waktu, pihaknya mengaku akan menambah pekerja dan meningkatkan waktu kerja. Rehabilitasi breakwater tersebut menelan anggaran lebih kurang 1,4 miliar rupiah.
Mitra Kominfotik, tradisi walimah senantiasa identik dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Meski umumnya dilaksanakan di seluruh provinsi Gorontalo, namun di Desa Bongo ini lebih menonjol dan meriah. Nah, sekarang ini saya sudah berada di depan Masjid At-Taqwa, salah satu masjid yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja yang ada di dalam masjid ini. Mari ikuti saya. Program vaksinasi COVID-19 bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar secara daring sukses memvaksin 2.442 orang. Jumlah itu terdiri dari siswa sekolah dan masyarakat umum. Vaksinasi yang dikoordinir oleh Badan Intelijen Daerah Gorontalo itu dipusatkan di 4 titik, yakni SMA 3 Gorontalo, SMA 1 Gorut, SMK Boalemo dan SMA 1 Marisa pada Selasa 19 Oktober 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Binda dan unsur Forkopimda lainnya sangat membantu terwujudnya target 70% vaksinasi di Gorontalo hingga akhir tahun. Rusli mengingatkan bahwa kondisi kasus COVID-19 di Gorontalo yang melandai tidak bisa membuat semua pihak lengah. Kuncinya adalah vaksinasi, melaksanakan terus 3T, tracking, tracing, dan treatment, serta menjaga protokol kesehatan. Kita berkumpul di sini bukan dalam rangka saja Pak Presiden akan dari Kalimantan, tidak. Tapi ini kita sudah lakukan edukasi anak sekolah karena kita sudah bisa belajar langsung. Kita maksimalkan anak muridnya sendiri, guru-gurunya, kepala sekolahnya, sama orang tuanya. Syarat untuk menjadi sekolah yang bersifat. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa semua. Bukan hanya dalam rangka karena ada presiden, tidak, tapi ini kegiatan sudah kita lakukan juga untuk sekolah. Ini daerah di sini sudah level 2 rata-rata Pak. Itu di mana Pak? Ke depan kita boleh gembira tapi jangan puas. Gembiranya kita Provinsi Gorontalo level 2 dan 2 kabupaten level 1, Kabupaten Pandeglang sama Gorut. Tapi tadi kita rapat semua Forkopimda Kabupaten Kota, jangan pernah lelah, jangan lengah dan jangan puas. Karena ini pandemi Covid ini lain. Ya. Tiba-tiba naik, budak ada yang, makanya kita harus tingkatkan 3T, tracing, sama treatment, sama prokes, itu harus. Selain kita maksimalkan, karena kita semua melihat trennya mulai menurun itu, karena banyak masyarakat yang sudah divaksin. Jadi vaksin itu benar-benar untuk membantu kita juga. Vaksinasi pelajar ini targetnya Harus Desember kita semua pelajar, lansia, nakes, masyarakat umum. Insya Allah Desember sudah bisa. kasih Pak Gop. Kasih ya. Kabinda Gorontalo Suryono menjelaskan vaksinasi bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini dilaksanakan di 10 provinsi diantaranya Jawa Barat, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Pihaknya ingin menyasar vaksinasi bagi pelajar. Harapannya akan terbentuk kekebalan komunal dan proses belajar mengajar bisa dilakukan 100% tatap muka. Ayo vaksin! Gorontalo. Ayo vaksin! Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari Pak Presiden Pio-Piohu. Perkenalkan Tanggulati-Hati Siti Fadila Utia Rahman dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Ya, Ada beberapa hal yang ingin langsung saya sampaikan kepada Bapak Presiden. silahkan. Baik Pak, jadi begini Pak. Apa? Menurut saya pembelajaran daring adalah hal yang sangat membosankan. Bahkan saking bosannya Pak, saya pernah ketiduran loh Pak. Maka dari itu Pak, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Dengan program vaksinasi massal untuk pelajar dan santri, akhirnya kami bisa kembali ke sekolah. Bisa bersenda gurau dengan teman-teman, bertegur sapa dengan para guru, dan mengobati rasa kangen kami terhadap lingkungan sekolah. Kami tunggu Bapak Presiden di Gorontalo ya. Ya, Prestasi nanti ya. saya ke Gorontalo insyaallah. Siapa kami tunggu. Prestasi yes, vaksin oke. Mantik sehati, kami ada untuk negeri. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Saya sudah divaksin. Ayo vaksin. Ayo vaksin. Mitra Kominfotik, dalam perayaannya ini masyarakat membuat tolangga yang dibuat dengan berbagai bentuk seperti di belakang saya ini. Nah, tolangga ini merupakan wadah yang di dalamnya berisi berbagai makanan yang dibagikan kepada mereka yang berzikir dan membaca riwayat Nabi di masjid semalam suntuk, juga kepada masyarakat. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai organisasi strategis membina organisasi pemuda di daerah. DPD KNPI Provinsi Gorontalo harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan daerah. Rusli yang juga mantan ketua KNPI Gorontalo menyebut banyak pemimpin yang lahir dari organisasi yang terbentuk 23 Juli 1973 itu. Ia mencontohkan nama-nama besar seperti Cahyo Kumolo, Akbar Tanjung, Theo Sambuaga, dan Idrus Marham. Gubernur dua periode itu meminta agar KNPI dan organisasi pemuda tidak takut mengkritik pemerintah. Caranya harus elegan dengan bukti, konsep, dan tidak mengarah pada anarkisme. KNPI juga harus mampu dengan ide dan gagasan yang membangun. Tapi ini diwadahi oleh KNPI dan marahnya di situ. Dan kalian jangan takut. Kalau sudah dekat dengan Pak Gubernur, dekat wali kota bupati, kritisi mereka. Gubernur kritisi. Tapi jangan dengan teriak-teriak hancurkan tempat-tempat umum, bakar-bakar ban. Itu tidak harus begitu. Tidak mencarikan solusi yang terbaik. Menjurat ke Gubernur, kata Pak Gubernur, kami audiensi dengan Pak Gubernur, ada laporan seperti ini, ada kegiatan seperti ini, ada kritikan tentang ini. Saya siapkan dulu dan pastikan saya ada di Gorontalo. Saya terima dialog, tapi kalau dirasa apalagi pandemi corona, memang ada pelarangan dari pemerintah pusat untuk berkumpul, dan lain-lain harus jaga jarak, harus pakai masker dan lain-lain. Di tempat yang sama, Ketua DPD KNPI Gorontalo Galip Lahijun menyebut kursus kepemimpinan pemuda ini sebagai bentuk konsolidasi organisasi Cipayung yang lebih produktif. Ia menilai selama ini energi pemuda terlalu banyak habis pada pertentangan kelompok dan gerbong. Selain menghadirkan Gubernur Rusli sebagai pembicara utama, kursus kepemimpinan pemuda juga mengundang Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, dan Kabinda Gorontalo Suryono selaku pemateri. Hidup pemuda! Hidup! Gorontalo!
Fotik, biasanya kue yang dibagikan ini adalah kue kolombengi dan juga kue tradisional lainnya. Namun tidak ada standar yang mengatur tentang apa saja yang harus diisi dalam wadah tolangga ini. Namun di Desa Bongo ini kue yang mendominasi adalah kue kolombengi. Kawasan Geopark Gorontalo menjadi kandidat untuk ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu aspiring Geopark Nasional diberi kesempatan untuk berpartisipasi pada kegiatan Virtual Advisory Mission dalam Geopark Indonesia Summit 2021. Tahapan yang sudah dilalui dalam pengembangan Geopark Gorontalo menjadi Geopark Nasional, yakni penilaian warisan geologi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM yang saat ini tinggal menunggu penetapannya, dan setelah itu akan ke tahap penetapan sebagai Geopark Nasional. Terkait upaya percepatan penetapan itu, Idris mengutarakan beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti, di antaranya sinkronisasi program kegiatan semua pihak terkait, penyusunan rencana induk Geopark, serta riset-riset lanjutan. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Provinsi Gorontalo, Titi Iriani Datau menjelaskan, pada kegiatan Virtual Advisory Mission yang akan digelar pada tanggal 1 dan 2 November 2021, Provinsi Gorontalo akan memperoleh masukan dari asesor UNESCO Global Geopark, G. Martini. Titi menambahkan potensi Geopark Gorontalo yang diusulkan menjadi Geopark Nasional antara lain Danau Limboto, Geotermal Pentadio, Benteng Otanaha, Kerajinan Karawo, Kota Tua, Taman Laut Olele, Situs Oluhuta, Pantai Dulanga, Desa Religi Bubohu, dan Pantai Piluhu. Ini tentunya tidak mudah, banyak sekali yang harus kita buat, dan saya yakin dan percaya kalau hanya dilakukan oleh Bapeda tentunya tidak akan terwujud dengan maksimal. Diharapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Mitra Kominfotik, inilah keunikan tradisi walima di Desa Bongo yang menjadi sarana penunjang perekonomian dan potensi wisata budaya, aset tak ternilai, selalu menjadi kebanggaan dan suasana mengharukan yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat Gorontalo. Ya, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Bone Bolango ditargetkan akan mulai beroperasi tahun 2022. Hal itu dipastikan saat Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau pembangunan PLTMH di Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 26 Oktober 2021. PLTMH dibangun dengan memanfaatkan arus Sungai Bone dengan kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 9,9 MW. PLTMH memiliki panjang bendungan 107 meter dengan ketinggian 26,5 meter. Idris berharap hadirnya PLTMH ini akan menunjang ketersediaan listrik di Gorontalo. Berdasarkan data Kementerian PPN Bappenas pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo saat ini sudah mencapai 99,9%. Rasio tersebut lebih tinggi dari nasional sebesar 98,93%. Saya lihat progresnya cukup baik
dan insya Allah sesuai laporan dari manajer site bahwa ini akan selesai pada awal tahun depan, dan ini akan melistriki kurang lebih 9,9 megawatt. Ini kerjasama dengan Shanghai, salah satu provinsi di Cina, dan saya lihat kerjanya juga cukup berkualitas. Insya Allah ini juga di samping sebagai satu proyek listrik, juga insya Allah akan menjadi objek wisata ke depan. Sementara itu, Site Manager PLTMH Indra menjelaskan, hingga September 2021, progres pembangunan PLTMH untuk konstruksi engineering, procurement and construction atau EPC sudah mencapai 45%. Sedangkan untuk onshore dan offshore, masing-masing telah mencapai 40% dan 60%. Kita ini Pak, kita akan pacu terus, kita pacu terus, kemungkinan ya kita akan cepat selesaikan proyek kita ini. Harapannya sih di tahun depan, cuman kita tidak tahu apakah di awal atau di akhir.